tepuk semangat dulu bagaimana? Oke, biar bersemangat untuk mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Tepuk semangat. Kita ulang sekali lagi. Yang lainnya masih baru mau bangun. Tepuk semangat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya Morsita di sini CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 2 TNI Pinang kita ini akan memaparkan mengenai aksi nyata kami 1.4 tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah melaksanakan sebenarnya budaya positif itu, cuman sekarang itu seperti di label, di branding, ini namanya ini namanya ini. Tapi sebenarnya sebagai guru kita itu sudah sehari-hari melakukan kegiatan positif ini di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntut mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Jadi di sini kita sebagai guru tentu mengalami paradigma baru. Kalau biasanya murid itu selalu harus ikut kata guru. Sekarang dalam paradigma yang baru ini, budaya positif ini di sini guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik. Bagaimanakah yang dimaksud dengan mengontrol dan menuntun menjadi lebih baik itu? Berikutnya akan saya jelaskan mengenai disiplin positif. Ada disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Tentu kalimat ini agak sedikit aneh, kok nggak boleh ada hukuman atau hadiah? Kenapa? Tentu ada sebabnya. Dalam prosesnya, anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang diperbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Maksudnya di sini, apakah anak berbuat salah tidak boleh kita hukum? Apakah anak berbuat bagus tidak boleh kita berikan reward atau hadiah? Itu yang akan kita bahas pada materi ini mengenai budaya positif. Apakah itu negatif atau positif? Nanti kita simpulkan di akhir. Jadi dalam disiplin positif itu ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosling, ini tetangga negara sebelah sana, dalam bukunya Restoring School Discipline tentang disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang dikelompokkan oleh Diane Gosling. Tadi dengan kalimat pertama tadi sudah hampir nyambung kan? Tidak memberikan hukuman ataupun hadiah. Di sini ada 3 motivasi ini. Jadi siswa itu ketiga perilaku mereka ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita memberikan tugas, siswa itu melaksanakan tugas itu tujuannya ada 3 di antara 3 ini. Apakah karena dia tidak mau dihukum makanya dia mengerjakan tugas itu, atau apakah dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan apakah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari ketiga poin ini itu maknanya berbeda. Yang diharapkan siswa kita itu motivasi perilakunya adalah yang ketiga. Jadi ketika kita belajar, ketika siswa itu belajar di kelas, yang diharapkan itu dia bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita masuk ke kelas, kita memberikan materi kepada siswa, memberikan dia tugas, sebaiknya dia mengerjakan itu memang karena dia ingin mengerjakan, bukan karena takut
supaya dia tidak dihukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Kadang ada tuh anak kita tuh dia cepat-cepat mengerjakan tugas itu supaya nanti dia dapat pujian dari gurunya. Sebaiknya itu dihindarkan. Nah, yang diharapkan anak itu motivasinya ada 3 untuk belajar itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ketika dia belajar, dia memang ingin untuk belajar dan mengerjakan tugas itu memang sesuai dengan diri dia sendiri. Ini motivasi perilaku manusia yang erat hubungannya dengan siswa belajar di kelas. Kemudian motivasi perilaku manusia berikutnya, siswa kita itu memiliki kebutuhan dasar. Menurut William Glasser, siswa itu memiliki kebutuhan dasar manusia menjadi 5 hal, yakni kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini lebih kepada perilaku, kebiasaan, kepribadian siswa kita yang dibawa dia, kodrat dia sudah dari lahirnya. Kalau yang tadi seperti gaya belajarnya, kalau yang ini lebih ke kebutuhan dia. Misalnya dalam hal ini kita sering bertemu dengan murid di kelas itu yang tidur, atau murid kita yang terlambat datang ke kelas, atau murid kita yang berkelahi di sekolah, atau ada murid kita yang kita ketemu dengan berbagai macam masalah mereka. Sebenarnya mereka ada kebutuhan dasar mungkin dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Kalau terlambat mungkin mereka ada kebutuhan bertahan hidupnya mungkin yang kurang karena dia datang yang terlambat bangun. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa yang terima ini sering kita temukan pada siswa yang mungkin introvert seperti itu, atau tiba-tiba yang diem, yang nggak bisa, yang nggak mau ngomong, yang nggak mau ngapa-ngapain. Kebebasan. Kemudian ada yang kesenangan, mungkin ada yang kita iseng. Itu kebutuhannya sebenarnya dia tidak iseng, tapi karena dia kebiasaan iseng, karena sering tuh kita ketemu murid yang suka ngomong-ngomong yang ejek-ejek, saling bercanda, awalnya bercanda, terakhirnya jadinya ribut gitu. Nah, jadi di sini ada 5 motivasi perilaku manusia berdasarkan William Glasser, itu kebutuhan dasar. Kalau yang tadi motivasi anak itu untuk belajar, sekarang kebutuhan dasar dari murid kita. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini menurut Gosset itu ada 5. Ini untuk lebih ke siapa? Ini adalah untuk lebih ke kita sebagai guru, yaitu dalam posisi kontrol restitusi di sini ada 5, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi guru itu sebagai teman, kemudian posisi guru sebagai pemantau dan manajer. Keempat posisi kontrol ini sebenarnya ini sering kita laksanakan dalam sehari-hari selama kita menjadi guru. Namun dari kelima ini yang diharapkan posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer sebenarnya. Tapi untuk menuju ke manajer itu tentu kita perlu melakukan pembiasaan sih. Nah, sekarang pengertian dari yang penghukum itu seperti apa? Posisi kontrol guru restitusi itu penghukum. Jadi guru itu menerapkan posisi penghukum, suka berkata gini, patuhi aturan saya atau awas. Pokoknya gurunya aja yang benar. Nah, terus kamu selalu salah. Jadi kalau anak datang, udah kamu tuh udah salah. Terus nanti mereka akan kecewa seperti itu. Terus pasti selalu yang akhir selesai. Mungkin ada tugas, terus anak yang terakhir, kita sebagai guru nih selalu membuat dia tuh merasa terhukum. Dia selalu terakhir, padahal dia tuh tidak mengerti, dia tidak mau bertanya, tapi kita sebagai guru cuma memonis dia, kamu tuh selalu yang terakhir. Nah, di sini sebenarnya kurang bagus kita sebagai guru seperti ini karena dapat membuat mental anak itu jadi down gitu, jadinya semangat belajarnya jadi menurun seperti itu. Nah, sekarang kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, ngomongnya lembut, ngomongnya enak gitu, tapi nyelkit gitu. Jadi anak merasa, aduh saya ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Nah, jadi tipe gurunya seperti itu suka keluarin kata-katanya, misalnya ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi anaknya, ibu ini kecewa sama saya karena saya terlambat bukan atau saya terlambat datang. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi kita sering pernah berkata seperti ini ke murid setelah kalau dia buat salah, sering udah berapa kali ibu bilang kamu nggak dengar juga sih. Nah, seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Tentu anak itu akan merasa bersalah. Jadi kita selalu membuat mereka itu jadi aku ini nggak benar. Nah,
Kemudian guru itu kontrol kita sebagai teman. Nah, sebagai teman ini ada positif negatifnya. Positifnya ketika kita sebagai teman, murid itu senang belajar dengan kita. Tapi ketika kita pernah mengecewakan dia, oh ternyata ibu itu tidak seperti yang saya harapkan. Namanya kita sisi manusia tentu ada kadang mengecewakan, ada kekurangan, ada kelebihan. Itu kalau negatifnya. Jadi sebagai teman, guru itu sering, ayolah betul demi bapak ya, atau demi ibu ya. Mungkin dia buat tugas, ayo anak buat demi ibu, nanti semangat lagi. Ayolah nak, ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Sebenarnya ini untuk memunculkan motivasi dia belajar lagi, tapi caranya itu kurang gitu. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol berikutnya, guru itu sebagai pemantau. Nah, anaknya terlambat sekali, 2 kali, nggak ngerjain tugas sekali, 2 kali, ada datanya. Itu guru itu memantau kondisinya. Jadi mengontrolnya lewat data. Mungkin sering kita lakukan ya, melihat anak nggak datang, nanti di BK 5 kali, nanti kita panggil. Nah, terus nanti bagaimana melaksanakan lanjutannya, peraturannya apa? Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu sering kita tanyakan kepada anak. Itu kondisi kita adalah sebagai kontrolnya sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol yang bagus itu kalau dalam posisi kontrol ini itu adalah posisi manajer. Manajer ini gurunya memang luas hatinya kalau menurut saya. Karena kenapa? Dia tidak menyalahkan, dia tidak membodoh, tapi dia berusaha anak itu mencari solusi untuk kesalahan dia sendiri. Gitu. Jadi dia tidak kita buat merasa bersalah, tapi dia mencari solusi. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Jadi kita kembalikan lagi ke anaknya. Apa yang kita yakini? Sebelum kita mengajar di kelas, hari pertama kita masuk ke kelas, kita tentu sudah buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Dari kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas untuk mereka. Itu boleh nanti ditempel di dinding. Jadi mereka tuh meyakini peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan gurunya. Nanti bapak ibu di kelas itu bisa tempel di dinding. Jadi mereka akan mengikuti peraturan yang sudah mereka buat sendiri, berdiskusi, dan mereka tetapkan sendiri. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah itu kata-katanya manajer. Jadi dia tidak ada ritme suara meninggi, tidak ada yang membuat murid itu merasa bersalah, tapi di sini memotivasi murid itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu muridnya, oh ternyata ini tidak jadi marah, tapi ya kita membuatnya suasananya jadi kita seperti manajer, dia mencari solusi. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini kita tidak carikan dia perlu, tapi dia berpikir sendiri. Kira-kira dari 5 kondisi ini, Bapak Ibu posisinya di mana? Penghukum yang sering kita lakukan. Ya, saya pribadi pun seringnya penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, ya, gitu. Pemantau, manajer ini kayaknya kita belum ya. Karena biasanya kadang kalau anak terlambat, kalau anak ini kita udah bilang, udah marah ya. Turun lagi kita jadi pemantau udah berapa kali ini. Kemudian turun lagi kita jadi teman, bercerita. Yang sering mungkin jadi teman kali ya. Kita memanggil murid, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu berbuat demikian. Nanti solusinya dari kita juga. Padahal sebaiknya kita jadi manajer. Kemudian berikutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini kita buat di awal pertemuan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, hari pertama kita masuk berkenalan dengan murid, kita buat dulu keyakinan kelas. Terutama untuk wali kelas itu lebih enak. Jadi nanti ditempel di dinding, murid-muridnya maunya kesepakatan kelasnya bagaimana. Kalau dengan guru mata pelajaran, maunya ketika pelajaran dengan ibu, murid kita tuh maunya seperti apa. Di sini keyakinan adalah nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya di sini,
keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Nanti murid-murid di kelas kita itu mereka akan buat konsekuensinya sendiri. Bagaimana kalau datang terlambat? Kemudian apalagi kesepakatannya saling menghargai, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi mereka buat kesepakatan, kita sebagai guru itu dealnya dengan mereka. Nah, kemudian ini contohnya kemarin saya bikin kesepakatan ketika berdiskusi pas pelajaran pertama kali saya masuk di kelas. Ini nggak pakai sticky note tapi ketua kelasnya dia yang ke depan. Jadi kawan-kawan yang nyebutkan ini. Kemudian berikutnya budaya positif kita namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pertama kali mendengarkan ini? Ada yang pernah dengar mungkin Bapak Ibu yang di BK? Nah, segitiga restitusi. Dan tadi kita berbicara tentang restitusi. Restitusi itu arti itu seperti penghukuman gitu. Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya, kembali ke diri mereka lagi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Di sini saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang datang sering terlambat. Dan dalam segitiga restitusinya ada 3 langkah yang akan kita laksanakan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi ketika dia mengalami masalah, siswa itu kita stabilkan dulu identitasnya. Tujuannya untuk meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Kemudian setelah dia stabil kita validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah tindakan dia yang salah itu kita validasi, ya anak memang salah. Guru harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Di sini kita koreksi lagi yang tadi kebutuhan pada manusia yang 5 itu, kebutuhan pada anak tadi. Apa yang kurang di situ? Apakah dia kurang kasih sayang? Apakah dia kurang kebebasan? Kemudian jadi kesalahan tersebut dapat divalidasi bukan ditolak. Yang ketiga langkahnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Guru akan mengumpulkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju, memperbaiki diri sesuai keinginan. Ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan murid ketika dia berkelas. Nah, contohnya seperti ini yang sudah saya terapkan segitiga restitusi itu seperti ini. Ada validasi tindakan yang salah, turun menanyakan keyakinan. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu kita naikkan menjadikan tindakan yang salah, memvalidasi, baru kita turunkan kembali menjadi menjadikan keyakinan. Contoh videonya seperti ini. Ini saya lakukan. Bapak Ibu mungkin ada yang benar, yang sangat terlambat. Tahu kenapa dibawa ke sini? Nah, di sini saya menstabilkan identitas dia. Yang pertama langkahnya saya tanya dulu, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya tadi pagi terlambat. Memang di hari itu dia terlambat. Hari sebelumnya juga dia sering terlambat, jadi saya panggil dan dia sadar dan terlambat. Namun pada hari itu ada 2 kejadian yang dia lakukan. Jadi distabilkan identitasnya dengan yang pertama itu dia mengakui kesalahan terlebih dahulu. Dia juga meneruskan kesalahannya. Kenapa tadi pagi terlambat? Ya, soalnya di pagi sudah terlalu malamnya seperti itu. Soalnya pas belajar saya malah nelfon lagi dari kopi. Jadinya paginya saya ketemu sarapan. Ini saya makan sudah dari ibu. Nasi sama ayam. Ini saya menstabilkan validasi tindakan yang salah, yaitu dia terlambat dan dia makan ketika pelajaran saya. Jadi dia mengakui kesalahannya.
sebagai disiplin untuk mendekatkan disiplin kita di sekolah. Baik, Bapak Ibu, dari paparan yang saya sampaikan ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau membagi pengalamannya tentang budaya positif yang sudah pernah dilakukan di sekolah atau tentang posisi kontrol yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan pengalamannya di sini sebagai guru itu. Kalau ini lebih ke murid, kalau ini untuk guru dalam 5 posisi kontrol ini, ada Bapak Ibu yang mau membagikan pengalamannya? Bu Ella, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua di sini. Ini dari pengalaman saya dan kebetulan kebiasaan siswa ya, masalah tugas gitu Bu. Jadi siswa ini banyak yang dia kalau udah mau semester itu baru ngumpulin tugas, dan itu semua satu semester itu. Jadi kalau misalnya kita nggak terima, kan kasihan dia sudah buat tugas sebanyak itu. Tetapi kalau kita terima, nanti semester depannya bisa buat kayak gitu lagi. Sedangkan kita tidak boleh mengancam misalnya kayak misalnya kalau semester depan buat lagi ibu panggil ya orang tua kamu, atau enggak nilai kamu saya turunin, pasti seperti itu gitu kan. Nah itu gimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella. Mungkin di sini kalau hari biasa itu sebelum kita mengenal ada 5 posisi kontrol, mungkin kita ngomel dulu biasanya kan. Kamu ini terlambat ini, tapi nggak diterima, karena itu udah berusaha. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi seperti tadi yang saya lakukan pada siswa kita tadi. Bisa Bu Ella panggil anaknya, duduk bersama anaknya 4 mata, lakukan yang pertama dulu, identitas ini identitas terlebih dahulu, ditanya tahu kenapa dia dipanggil, tahu kenapa tugasnya dikumpulkan di akhir, kemudian kita validasi, kita dengarkan dia kenapa dia suka menunda mengumpulkan tugasnya. Kemudian kita tanya lagi, keyakinan kelas kita kan sudah buat disiplin mengumpulkan tugas, diusahakan di kelas itu ada keyakinan kelasnya disiplin mengumpulkan tugas itu. Jadi ketika kita merestitusi dia, kita bisa menanyakannya. Nanti kalau nggak ada, apa ya? Nggak ada. Lebih baik kita buat ada untuk mengantisipasi ada anak yang seperti itu karakternya. Jadi ketika itu dia akan katakan, ya Bu, kira-kira menurut kamu salah atau benar yang kamu lakukan ini? Nanti murid itu sendiri yang akan mengakui kesalahannya, dia sendiri akan mencari solusi jalan keluarnya. Dia sendiri akan berpikir di kesalahannya. Karena dalam posisi manajer, kalau kita mau jadi posisi manajer, kita kan sebagai kontrol. Dalam budaya positif ini kan guru itu cuma sebagai kontrol tadi kan, sebagai kontrol dan menuntut murid. Jadi kita bukan menyalahkan, tapi tidak membuat juga hukuman, tidak juga memberikan hadiah. Di sini kita hanya mengontrol dan menuntut. Jadi kita bertanyakan, bagaimana menurutmu ini salah nggak? Pasti dia akan bilang salah. Jadi solusinya bagaimana? Jangan kita yang memberikan solusi, tapi siswa tersebut yang memberikan solusi. Ya Bu, nanti saya tidak akan minta lagi. Jadi nanti semester depan kamu ulangi lagi. Kalaupun mau memberikan konsekuensi dari dia, kita sampaikan. Jadi konsekuensinya bagaimana? Kalau kamu langgar lagi, ya ada kita. Nah, biasanya dia yang membuatkan konsekuensinya. Nanti kalau dia ulangi lagi, kita tinggal memanggilnya lagi, kita restitusi lagi. Ya, di sini guru memang dimintanya harus melakukan pendekatan kepada anak seperti pengertian dari budaya positif tadi. Ini di sini jelas kuncinya sebagai adalah bagaimana kehebatan kita sebagai seorang guru, sebagai penuntut siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntut mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah model yang mereka miliki. Seperti Bella tadi, jadi kita nggak boleh mengancam, ya. Dan kita pun di sini dalam budaya positif itu pun disiplin positif itu menerapkan disiplin pada anak tidak dalam bentuk hukuman atau hadiah. Berarti kalau dia berbuat lagi itu lagi konsekuensi yang ada kepada dirinya sendiri. Nanti Bu Ella bisa lakukan segitiga restitusi sebelum dia habis semester, dari sekarang dia lakukan restitusinya. Jadi nggak numpuk gitu.
memang kalau anak mengumpulkan kita nggak terima tuh kita menghargai usaha dia kan. Ya, nanti lakukan restitusi saja. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, boleh Ibu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin bertanya materi tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara mengukur keberhasilan penerapan segitiga restitusi tersebut? Karena kan tadi indikatornya tentang berbagai permasalahan yang dialami oleh siswa kita sendiri. Terima kasih. Iya, tentang segitiga. Kapan dia akan dikatakan berhasil? Kalau siswa kita sudah ada terlihat perubahannya, seperti Torik tadi yang saya panggil itu, ketika masuk pelajaran sharing saya lihat lagi ada nggak perubahannya. Kalau dia tidak ada melakukan perubahan dan belum ada perubahan, kita kasih jeda waktu saja. Setelah itu kita restitusi lagi. Yang penting guru itu berusaha merubah, mengembangkan watak anak itu dibuat menjadi lebih baik. Kita menuntut dia menjadi lebih baik gitu. Walaupun kodratnya udah dibawa dari sana, nggak bisa kita ubah itu watak, tapi kita bisa menuntut dia menjadi lebih baik dengan melakukan segitiga restitusi. Kalau gagal sekali, lakukan sekali lagi. Jadi sampailah akhirnya anak itu berubah. Mungkin dalam konsekuensinya ditingkatkan saja. Nanti kalau dia seperti ini, konsekuensinya bagaimana? Kan sekali udah. Yang kedua bagaimana? Sampailah 3 kali. Jadi kalau tidak berhasil berarti sudah ada yang maksimalnya. Konsekuensi yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu. Yang lain berbagi pengalaman di sini, Ibu Dwi, berbagi pengalaman dalam segitiga restitusi. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan berbagi pengalaman. Kebetulan kemarin ya, beberapa kali di Rabu itu ada salah satu siswa dan saya wali kelasnya. Setiap hari Rabu itu terlambat, datangnya terlambat, dan beberapa kali hari Rabu. Pertama saya langsung telepon orang tuanya karena di situ dia izin dengan ketua kelas kalau dia tidak datang. Dia tidak bilang kalau telat. Ternyata setelah saya telepon orang tuanya, anak ini ternyata dia sekolah, ternyata terlambat dan dia bohong. Terus besoknya lagi hari Rabu hari Kamis dia mengulanginya lagi, saya telepon orang tuanya lagi seperti itu juga. Alhamdulillah hari Jumat dia masuk. Selanjutnya pada hari Rabu di minggu berikutnya kebetulan dia terlambat lagi Bu. Nah karena sudah 3 kali, jadi anak ini saya panggil dan saya berbicara dengan dia. Kenapa? Dia sudah tahu. Kenapa? Kamu sudah tahu lah kenapa saya panggil gitu. Jadi anak itu iya Bu, karena saya tidak masuk. Kapan tidak masuk? Setiap hari Rabu. Dia langsung mengakui kalau dia tidak masuk setiap hari Rabu. Setelah saya tanya alasannya, dia tidak tahu. Saya malas. Nah, jadi jawabannya saya malas itu. Terus sudah itu dia saya belum kasih. Oh ya kalau ada bulan lagi saya kasih hukuman tidak. Tapi mungkin saya agak mengancam ya itu. Makanya saya ingin bertanya apakah saya ini sudah melakukan segitiga restitusi atau belum gitu. Karena hari itu saya memang agak kesal gitu Bu. Jadi kalau sekali lagi saya panggil orang tua, jadi saya seperti itu. Apakah saya yang saya lakukan ini sudah masuk ke restitusi atau belum? Belum Bu. Belum ya. Baik Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan ya Bu ya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, kalau untuk segitiga restitusi mungkin baru sampai langkah 1 mungkin Bu. Biasanya kita segitiga restitusi itu baru sampai langkah 1, yaitu baru sampai menstabilkan identitas. Karena kebiasaan kita pasti suka nanya, kamu kenapa? Nah, pasti kamu tahu
sebagai udah nggak manajer lagi kita, penghukum kita langsung sebagai penghukum atau pembuat dasar bersalah. Sebenarnya harusnya dilanjutkan ketika kita sudah tahu itu kamu kenapa terlambat. Ya itulah kita mengontrol emosinya lagi turun, kita menjadi posisi kontrolnya manajer. Nah itu udah segitiga diskusinya, tapi cuma baru satu langkah. Baru satu langkah. Segitiga itu ada 3, berarti nggak bisa dibilang segitiga, berarti kalau baru satu masih garis. Ya, itu masih garis gitu. Ya, jadi ibu nanti kalau anaknya terlambat bisa seperti contoh saya tadi Tori, kita gunakan segitiga restitusi. Biar kita tahu apa sebenarnya yang membuat dia terlambat. Terkadang ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, ya ibu tahu terlambat itu wajar, tapi kan tidak juga harus selalu terlambat karena malas. Bisa jadi dalam menanyakan keyakinan dan validasi yang awalnya dia berniat bohong karena kita yang gurunya sebagai manajer ya, tapi gurunya sebagai manajer dulu, gurunya jangan sebagai penghukum, jangan sebagai penghukum ataupun sebagai pembawa dasar bersalah, nanti nggak keluar undang-undang yang ada dalam ajaran tersebut. Gitu. Baik, bagus sekali ibu pengalamannya. Kemudian Ibu Wika, bagaimana pengalamannya? Boleh diceritakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kebetulan saya juga wali kelas. Di kelas itu kan banyak ragam siswa, jadi ada yang kasusnya yang terlambat, ada yang tidak mengerjakan tugas, sampai yang agak lebih tinggi lagi kasusnya. Jadi pertanyaan saya, ada kriteria masalahkah yang bisa kita terapkan segitiga restitusi, atau memang semua masalah harus kita mulai dari segitiga restitusi? Oke, sekian, terima kasih Bu. Kita tangan dulu untuk Bu Wika. Ternyata bukanya bertanya, bukan belum memberi pengalaman. Baik Bu Wika, bagus sekali pertanyaannya. Apakah semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi? Bisa. Cuma di sini dalam di terakhirnya ada keyakinan kelasnya itu, konsekuensinya itu harus ada dari muridnya. Mungkin tingkatan konsekuensinya ditingkatkan lagi. Kalau menstabilkan identitas, yang pertama permasalahan itu kita stabilkan dulu identitas anaknya dengan berbagai macam permasalahannya itu. Kemudian kita validasi tindakan dia. Terakhir menanyakan keyakinannya. Memang dalam segitiga restitusi ini posisi kita sebagai guru, kita tetap sebagai manajer. Pokoknya kalau kita sebagai manajer, kita segitiga restitusinya itu bisa jalan. Kalau sudah sebagai penghukum atau pemantau, itu nggak bisa jalan nanti. Jadi semua masalah itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Dan yang penting untuk konsekuensinya itu tetap dari anak, dan kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Menanyakan keyakinan di sini penting sekali. Guru menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada. Jadi dengan nilai-nilai kebajikan dihubungkan. Menurut kamu ini bagaimana, solusinya seperti apa? Jadi nanti Bu Wika sanksinya jangan dari Bu Wika. Kalau memang ada masalah di kelasnya itu yang berbagai macam permasalahan itu, karena namanya di kelas itu macam-macam ya, seperti tadi Bu Ella, siswa yang pengalamannya siswa yang terlambat mengumpulkan tugas dan suka numpuk tugasnya di akhir, sementara penilaian kita kan setiap pembelajaran dia ditumpuk tugas yang tak diterima salah, diterima dia sudah terlambat, itu juga bisa segitiga restitusi. Jadi semua hal itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi, dan syaratnya kita sebagai guru itu sebagai posisi manajernya Bu Ika. Kalau kita tak posisi manajer nanti tak terkontrol emosi kita, nanti susah juga. Karena memang dalam segitiga restitusi ini kita harus memang sebagai manajer, dan guru itu diharapkannya adalah manajer gitu. Karena itu yang memang itu yang susah ya. Karena paradigma sekarang itu berubah,
sesuai dengan zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah penuntun dan mendidik murid itu sesuai dengan zamannya dan kodrat yang sudah dibawa sama mereka dari lahir. Seperti itu. Baik Bu Mika, bagaimana Bapak Ibu? Ya Bu Asih, mau bertanya atau berbagi pengalaman boleh. Terima kasih Ibu. Pertanyaan saya tentang segitiga restitusi ini. Di sekolah kita kan di SMA 2 ada peraturan poin. Jadi kalau dikaitkan dengan segitiga restitusi itu nyambung nggak? Takutnya nanti dia termasuk ke hukuman atau gimana gitu. Baik, terima kasih. Ya, apakah nyambung? Ya nyambung. Kan murid kita itu dia tahu aturan sekolah ini apa. Itu yang dijadikan keyakinan sekolah. Kan ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan kita guru, ada keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah. Jadi dia harus tahu juga aturan sekolah ini apa. Kamu tahu kan aturan sekolah kita apa? Mungkin seperti dia membawa rokok atau dia membawa barang benda tajam atau hal-hal yang dilarang atau dia berkelahi di sekolah. Tentu setiap sekolah itu punya peraturan dan poin. Nah, dan mereka pun ketika masuk ke sekolah kan dikasih tahu peraturan sekolah itu nggak boleh ngapa-ngapain. Dari ketika kita menanyakan keyakinan, di situ kita tanyakan kepadanya. Iya, setelah kita dengarkan ceritanya, kita validasikan, kemudian kita tanya, kamu tahu peraturan sekolah kita apa? Dan kita, oh iya Bu, di peraturan sekolah itu ada poinnya Bu ternyata. Jadi bagaimana? Nah, di situ kan setelah poin ada konsekuensinya. Jadi apakah setelah ini kamu akan mengulanginya lagi? Seperti itu. Jadi kita aplikasikannya nggak harus kalau di kelas, kalau terlambat, oke, keyakinan kelas ya. Kalau yang udah lebih berat daripada itu ke peraturan sekolah, berarti kita hubungannya ke peraturan sekolah. Seperti itu. Jadi masih bisa dipakai segitiga restitusinya. Jadi di sini kita seperti detektif atau ya gitu. Jadi anak itu kita dekati gitu. Jadi kebutuhan anak itu berbeda, tentu pendekatannya juga akan berbeda. Seperti itu. Baik Bu Asih. Baik Bapak Ibu, pembahasan kita sangat bagus sekali. Di sini saya boleh minta refleksi dari Bapak Ibu mengenai materi yang saya sampaikan. Bu Fitriana boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sinta, dari pemaparan Bu Sinta tadi mengenai perilaku positif ya, perilaku positif dari apa tadi? Dari positif tentang ada yang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, terus ada posisi guru sebagai pengontrol yang ada lima posisi kontrol, dan juga ada restitusi kontrol, segitiga restitusi. Di sini setelah mendengarkan pemaparan Ibu, saya mendapatkan pencerahan ya, karena selama ini walaupun kalau selama ini sudah saya pahami, selama ini kalau anak sudah bermasalah, kita yang guru, yang hanya guru saja itu kita memang pertama kita tanyakan memang apa masalahnya, lalu stop di situ, kita kembalikan dia saja ke wali kelas atau ke guru BP. Tapi setelah mendengar pemaparan Ibu ini, saya jadi bisa, sepertinya besok ini saya sudah harus berubah, tidak seperti itu lagi. Jadi saya pun sebagai guru, jadi saya pun sebagai guru mata pelajaran bisa melakukan segitiga restitusi ini ya, dari menanyakan penyebabnya, menstabilkan identitas tadi ya, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinannya atau menanyakan konsekuensi apa yang akan bisa dilakukan supaya dia nanti tidak melakukannya lagi. Oke, menurut saya sangat-sangat bermanfaat buat saya. Selama ini seperti tadi berpikiran ya sudah, anak ini bermasalah, bawa head aja ke wali kelas dan ke guru BP-nya. Oke, segitu saja Ibu. Terima kasih.
kasih Bu Diana atas refleksinya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu hebat pada siang hari ini yang sudah mau hadir di ruangan ini menerima berbagi praktik baik dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Torik, Iya Bu, Torik tahu kenapa ibu panggil Torik ke sini? tahu Bu, soalnya tadi pagi saya telat masuk jam pelajaran Ibu. Habis itu pas Ibu menerangkan pelajaran, malahan saya makan bekal saya Bu. Iya. Saya minta maaf ya Bu. Iya. Ini kita juga manusia pasti ada salahnya. Kemudian kamu kenapa tadi pagi terlambat? Iya Bu, soalnya tadi pagi kan saya telat bangun Bu. Malamnya saya telat tidur, soalnya pas balik les saya malah nongkrong lagi di kedai kopi Bu. Jadinya paginya saya nggak sempat sarapan Bu. Jadinya saya makan bekal pas jam pelajaran Ibu. Kamu dibekalin apa tadi pagi? Nasi sama ayam Bu. Yang masak siapa? Mama saya Bu. Jadi tadi pas belajar itu kamu kelaparan ya? Iya Bu, jadinya saya makan pas Ibu menerangkan pelajaran. Kira-kira perbuatanmu itu benar atau salah? Salah Bu. Saya berjanji nggak ngulangin lagi Bu. Jadinya pas balik les saya langsung pulang Bu, nggak nongkrong lagi biar saya bisa tidur cepat. Jadinya paginya saya bisa sarapan di rumah Bu, biar nggak makan bekal lagi pas Ibu menerangkan pelajaran. Jadi nanti kamu kalau pulang les langsung pulang ya? Iya Bu. Kira-kira nilai apa kesepakatan kelas kita yang melanggar pada hari ini? Disiplin Bu, soalnya tadi pagi saya telat masuk jam pelajaran Ibu. Habis itu saling menghargai Bu, saya nggak menghargai jam pelajaran Ibu. Pas Ibu menerangkan malahan saya makan Bu. Nanti jangan diulangi lagi ya. Iya Bu. Nanti kamu pulang les langsung pulang, biar kamu paginya bisa bangun pagi dan sarapan di rumah. Iya Bu. Oke, sekarang silakan kamu masuk ke kelas, belajar lagi seperti biasa. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu sekali lagi. Dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Torik Pehaki dari kelas 12.5. Terima kasih untuk Bu Mursinta karena telah mau berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya tadi pagi. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Untuk jadinya saya balik les langsung pulang ke rumah, nggak ada nongkrong lagi. Jadinya saya bisa tidur cepat dan juga bangun pagi saya bisa langsung sarapan di rumah, nggak sarapan di sekolah lagi pas Ibu Mursinta menerangkan. Jadinya saya menghargai Ibu Mursinta di saat Ibu Mursinta menerangkan belajar, dan juga saya bisa disiplin untuk bisa masuk jam pelajaran dengan tepat waktu. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan